Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga dilimpahkan kepada kita semuanya, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan barokah di dalam mencari rezeki di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat, bapak ibu guru, siswa se-Nusantara, pada edisi kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pembelajaran berbasis game, ya, karena mengapa game bisa menjadi alat pembelajaran yang efektif. Oke, kita akan pelajari dan akan kita kupas dan kita bahas tentang pembelajaran berbasis game ini. Namun tentunya sebelumnya kita dengarkan intro yang satu ini. Bapak dan Ibu, berikutnya di sini tentunya saya akan menyapa dari para audiens dan para sobat YouTuber dimanapun berada. Kemudian salam bahagia setia kepada para subscribe saya. Semoga mengikuti channel-channel ini ya, karena channel ini adalah channel pendidikan, channel yang selalu membahas seputar dunia pendidikan, pembelajaran, dan dunia media sosial yang tentunya berhubungan dengan pendidikan. Baik, di sini tujuan presentasi kami adalah membahas mengapa penggunaan game dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, ini perlu kita kaji bersama sobat ya, tentang pentingnya daripada game di dalam menunjang pembelajaran kita di kelas ya, baik itu online maupun offline. Yang pertama, ini adalah tentunya keasikan dan keunikan game ya. Jadi topik yang pertama, kita menggunakan pembelajaran game tentunya akan memberikan keasikan dan keunikan game. Nah, di sini tentunya poinnya adalah game sebagai pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. Kita tahu bahwa anak siswa atau saat ini anak lebih cenderung suka bermain game. Nah, tentunya dari game itu anak akan mendapatkan rasa senang, mendapatkan rasa bahagia di dalam memainkan. Dan tentunya dari game inilah suatu poin dan momen kita di dalam memasukkan pembelajaran, sehingga pembelajaran dan materi kita includekan di dalam game agar anak bisa mengikuti dengan senang dan tentunya bisa menyerap dari apa yang kita dapatkan dari permainan game. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan mengambil keputusannya. Di sini teman, game ini adalah sebuah permainan yang tentunya dari sebuah permainan kita harapkan bahwa anak itu akan aktif di dalam berpartisipasi, di dalam beraktivitas, sehingga anak itu akan aktif di dalam mengambil satu keputusan, di dalam mengambil suatu komentar-komentar yang tentunya bisa memberikan reaksi aktif kepada pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan mengasihkan. Nah, tentu para sobat ya, dan ini adalah hal yang paling menarik ya. Jadi menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan mengasihkan ya, karena orientasinya pembelajaran itu kita harus bisa membawa anak untuk senang, membawa anak untuk bahagia. Nah, tentunya dari pembelajaran game inilah yang merupakan momen kita di dalam memasukkan materi kita kepada anak-anak atau kepada siswa agar mereka dapat menyerap dari materi kita. Berikutnya adalah sistem penghargaan dalam game sebagai motivasi tambahan. Jadi ketika kita bermain game, ini adalah satu motivasi kepada siswa agar mereka bersemangat dalam belajar. Dan ini tentunya akan memberikan satu motivasi kepada siswa untuk bisa berkreasi ya, berkreasi di dalam bermain dan di dalam belajar. Berikutnya adalah meningkatkan motivasi siswa dalam proses belajar. Nah, sekali lagi ya para sobat ya, jadi game itu adalah sebuah motivasi kepada siswa. Maka dari itu kita harus bisa memasukkan sebuah game atau permainan di dalam siswa, tentunya di dalam proses pembelajaran, karena game ini adalah sangat termotivasi buat siswa di dalam melakukan aktivitas ya, jadi sasarannya lebih tepat. Kemudian berikutnya pembelajaran melalui kesalahan.
Maksudnya bagaimana? Poin yang pertama adalah kesalahan dalam game sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, ini adalah satu pembelajaran yang mana di dalam game ini sendiri, kalau misalkan anak itu melakukan kesalahan dalam game atau yang kita sebut dengan game over, maka dia akan mencoba untuk mengulangi ya, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki diri ya, artinya melakukan sesuatu agar tidak terjadi kekalahan lagi. Jadi bahasa konteksnya seperti itu, dan ini tentunya bisa memberikan satu makna tersendiri kepada siswa. Dengan bermain game maka dia akan mencoba untuk merubah pola menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat mencoba berbagai pendekatan dan strategi. Nah, di dalam game ini tentunya ada banyak permainan para sobat ya. Ada banyak teknik, ada banyak cara yang harus dilalui oleh masing-masing siswa. Dan ini tentunya akan memberikan satu pendekatan atau strategi buat siswa untuk bisa mencoba dari berbagai hal sehingga dia dapat memenangkan atau dapat memainkan daripada game tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi rasa takut gagal dan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, kita perhatikan di sana kalau kita ingin bermain game, di sana anak itu akan berusaha untuk memperbaiki dan dia mengurangi rasa takut gagal ya. Dia akan selalu berusaha ya, dan dia tidak akan takut gagal karena dia bisa mengulangi kembali untuk pengalamannya di dalam bermain game ya, dan ini tentunya akan meningkatkan pemahaman siswa. Berikutnya adalah interaksi dan kolaborasi ya. Nah, yang pertama adalah interaksi dan kolaborasi dalam game sebagai pengembangan keterampilan sosial. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini tentunya di dalam bermain game itu ada sebuah interaksi dan kolaborasi. Nah, interaksi ini adalah komunikasi, karena bermain game itu ada yang jenisnya sendiri, ada jenisnya yang bersama. Nah, ketika dia join bersama, maka dia adanya sebuah interaksi. Yang kedua adalah memfasilitasi kerjasama antara siswa ya, tentunya dengan adanya interaksi dan kolaborasi ini adanya fasilitas yaitu kerjasama antara siswa. Kemudian yang ketiga adalah belajar dari satu sama lain dan mencapai tujuan bersama. Nah, tentunya dengan adanya interaksi dan kolaborasi itu akan membawa pembelajaran dari satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian berikutnya adalah contoh aplikasi game dalam pembelajaran. Di sini ada berbagai jenis game yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah simulasi, kemudian teka-teki, permainan kuis, dan lain-lainnya. Nah, ini tentunya adalah bentuk-bentuk game yang dapat diberikan kepada siswa yang bisa memberikan nuansa dari sebuah permainan game ya. Kemudian berikutnya adalah menyesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Tentunya di dalam memberikan permainan game itu harus menyesuaikan dengan materi yang akan diberikan dan tentunya harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah manfaat penggunaan game dalam pembelajaran. Di sini adalah yang pertama ini adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ya, tentunya di sini dengan pembelajaran game akan memberikan motivasi dan tentunya akan melibatkan seluruh siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Nah, tentunya dengan permainan game ini pun juga bisa memberikan pemahaman yang cermat kepada siswa untuk memahami lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, ini tentunya dengan permainan game akan memberikan sebuah keterampilan yang kritis dan kreatif ya. Di sini sangat dibutuhkan oleh siswa di dalam memainkan permainan dari game tersebut. Berikutnya adalah tantangan dan pertimbangan. Di sini yang pertama adalah memilih game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu untuk memaksimalkan daripada permainan game tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah interaksi teknologi dan aksesibilitas. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu ya di dalam bermain game tentunya harus memberikan integrasi secara teknologi ya.
Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dampak dan efektivitas pembelajaran. Ini tentunya juga harus kita pertimbangkan di dalam meraih hasil dari tujuan akhir pembelajaran berupa game. Oke Bapak Ibu, demikian tadi yang mana kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal ini adalah mengulang kembali poin-poin utama yang telah dibahas, kemudian menekankan bahwa penggunaan game dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Baik Bapak Ibu, jadi itulah kesimpulan daripada pembelajaran ketika kita menggunakan versi game ya. Tentunya ini akan memberikan semangat pada siswa untuk memotivasi siswa ya, dan dimana untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.